Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruna Muhammad Ramdan. Nomor induk Taruna 20.5.02.120. Program Studi Agribisnis Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara budidaya ikan lele dengan baik dan benar. Budidaya ikan lele adalah suatu kegiatan di mana orang tersebut memelihara ikan lele, termasuk memijah, mendedet, dan sebagainya, untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Budidaya ikan lele adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena pada dasarnya memang sangat menguntungkan. Hal ini ditinjau dari permintaan pasar terhadap ikan lele yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jenis ikan lele yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan lele dumbo. Ikan lele adalah ikan yang hidup di air tawar dan menjadi komoditas utama budidaya. Jika dilihat dari prospek bisnisnya, usaha ini masih sangat bagus. Namun pelaku usaha juga harus jeli dan menekuni bisnis ini. Walaupun banyak masyarakat yang bilang bahwa untuk budidaya ikan lele sangat mudah. Pelaku usaha harus mengetahui karakteristik ikan lele, harus juga mengetahui kelebihan dan kekurangan ikan lele agar kedepannya terhindar dari kerugian usaha. Berikut adalah beberapa kelebihan ikan lele. 1. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan lele pertumbuhannya sangat cepat. Oleh karena itu, merupakan salah satu keuntungan budidaya ikan lele. Dengan pertumbuhan yang cepat tersebut, pelaku usaha dapat mendapatkan keuntungan cepat pula. Yang kedua, keuntungan lainnya adalah ikan lele dapat hidup di berbagai jenis air. Apakah air yang keruh, air jernih, air yang alirannya tenang, karena biasanya beberapa jenis ikan harus memperhatikan airnya. Namun hal itu berbeda dengan ikan lele. Yang ketiga, kelebihan lainnya adalah pemasaran ikan lele sangat mudah. Mengapa? Karena tingginya permintaan ikan lele, banyak sekali yang membutuhkan ikan lele seperti rumah makan, pedagang pasar, warung makan. Selain kelebihan yang disebutkan di atas, ternyata juga ada beberapa kelemahan yang pelaku usaha harus ketahui jika ingin mengetahui budidaya ikan lele apa saja. Kekurangan ikan lele diantaranya, yang pertama, ikan lele makannya sangat banyak. Jadi Anda harus memberikan makan ikan lele lebih banyak dibandingkan ikan lainnya. Mengapa ikan lele pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan ikan lainnya? Terus yang kedua, ikan lele memiliki lincahan yang tinggi, sangat lincah, apalagi jika melompat-lompat. Jadi Anda harus menyesuaikan kolam Anda. Jangan sampai ikan lele yang suka lompat-lompat tersebut keluar dari kolam. Selanjutnya, ikan lele termasuk ikan yang makan apa saja. Jadi hati-hati jika memberi makan ikan. Takutnya ikan lele tersebut setelah diolah, dalam ikan lele terdapat kandungan bahan berbahaya. Jadi kita harus berhati-hati karena kemungkinan besar ikan lele tersebut mengandung bakteri dan jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat berbahaya. Apalagi khususnya di daerah pedesaan, di beberapa tempat makan ikan lele adalah kotoran manusia. Berikut adalah analisis SWOT dari diadakannya budidaya ikan lele. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Konsep budidaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trendy terkini atau ramah lingkungan. Yang kedua, harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas produksi yang baik. Memiliki website dan forum pribadi komunitas pembudidaya ikan. Keterjaminan dalam penyampaian produk ikan yang dijual. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya kemampuan untuk menyediakan hasil panen, ready stock lele. Yang kedua, terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan ikan yang dipesan. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha masih kurang. Yang keempat, modal besar untuk pembelian pakan. Opportunity atau peluang. 1. Permintaan pasar yang terus-menerus ada. Didukung opportunity atau peluang. 1. Permintaan pasar yang terus-menerus ada, didukung oleh pemberian dari kelompok pengusaha ikan. Yang kedua,
masih jarangnya toko lele online yang menyediakan forum untuk saling berbagi satu sama lainnya. Yang ketiga, sosial media membantu untuk memasarkan dengan cepat. Didukung banyaknya influencer yang sesuai untuk target market pekerja pengolah ikan. Yang terakhir, threat atau ancaman. 1. Mulai banyak penjual lele online yang bermunculan dari anak muda yang menawarkan harga yang terkadang jauh lebih murah. Yang kedua, harga dari supplier yang semakin mahal dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Visi dan misi saya dalam budidaya ikan lele yaitu visi menanamkan nilai dan konsep budidaya untuk kemajuan sektor budidaya, khususnya budidaya perikanan air tawar. Dan misi menciptakan serta mengembangkan sektor budidaya perikanan ikan lele serta menciptakan lapangan kerja sektor perikanan. Alur budidaya ikan lele yang perlu kita ketahui. Yang pertama, persiapan kolam. Yang kedua, pemilihan dan penebaran benih. Yang ketiga, manajemen pakan. Yang keempat, manajemen kualitas air. Yang kelima, penanganan hama dan penyakit. Terus yang terakhir adalah proses panen. Mungkin itu dari sekian presentasi saya mengenai cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.